Shalom Rise Generation, senang banget hari ini kita bisa ibadah bareng sekalipun kita terpisah oleh jarak dan juga masing-masing ibadah di rumahnya sendiri. Tapi senang banget untuk kesempatan kita boleh berjumpa pada hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah iman dan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia untuk memelihara ciptanya sampai selama-lamanya. Karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat duduk. Happy Sunday teman-teman semua, saya Alvin dan teman saya Adena. Selama beberapa menit ke depan kita mau sama-sama beribadah. So siapin hati kalian untuk sama-sama memuji Tuhan. Arise Generation, Rise for Him. Arise Generation, Rise for Him. Mazmur 96 ayat 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk perlindungan-Mu hingga hari ini Tuhan. Di bulan November ini tidak terasa udah 1 tahun kami lalui dengan banyak tangisan, dengan banyak sukacita. Tapi kami percaya Engkau di sana bersama kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengarkan. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Jadikan aku ini. Datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, Memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita katakan sekali lagi, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. ku datang ya Bapa dalam kerinduan, Memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita mau nyanyi lebih sungguh lagi dari dalam hati kita. Menaikkan pujian, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia Tuhan.
jadikan aku indah. Yang kau pandang mulia, Seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap Tuhan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita sama-sama bersuka cita hari ini karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita katakan, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sang limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Meskipun hidup ini gak mudah teman-teman, tapi kita punya satu pribadi, yaitu Tuhan kita yang lebih besar.
So teman-teman, jangan pernah untuk menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji selalu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom Rise Generation. Hai juga buat teman-teman di Puling Jakarta. Senang banget hari ini kita bisa ibadah bareng. Kita akan sebentar lagi merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan minta pertolongan Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Bapak kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh beribadah dan juga boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati waktu-waktu ini. Kiranya Engkau yang juga boleh berbicara pada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu pada hari ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berbicara, Engkau kiranya yang boleh menjamah setiap kami. Biarlah kami boleh mendengar dan mengerti dan boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Berbicara oleh Tuhan karena kami sudah siap mendengar. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 10. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan pada iman kebajikan, pada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, pada ketekunan kesalehan, pada kesalehan
kasih akan saudara-saudara, dan pada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Demikianlah firman Tuhan. Nah teman-teman, bertumbuh itu satu kata yang kayaknya sering banget kita dengar di gereja ya, entah lewat khotbah, entah di dalam care group, entah di dalam banyak event yang lain. Kita mungkin sering banget dengar kata bertumbuh ya, entah bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh makin serupa Kristus ya. Kita sering banget dengar kata bertumbuh. Tapi bagi sebagian orang ya, kata bertumbuh ini punya asosiasi yang mungkin kalau mau jujur ngomong negatif ya. Negatif. Kenapa? Karena sering banget kata bertumbuh ini dikaitkan, diasosiasikan sama beberapa kegiatan yang bagi sebagian orang tadi dirasa kayak not so fun ya, nggak terlalu menyenangkan ya. Contoh, ambil contoh. Mungkin kita sering dengar juga ya, kalau mau bertumbuh mesti ikut care group. Kalau mau bertumbuh mesti rajin baca Alkitab. Kalau mau tumbuh mesti rajin ibadah, mesti rajin doa ya. Buat sebagian orang, sekali lagi buat sebagian orang ya, mungkin bagi sebagian besar kita ya hari ini mungkin ngedengar kata-kata ini kayak biasa aja ya, biasa aja ya, tahu ya emang kayak gitu, mesti begitu. Kalau mau tumbuh kan memang harus begitu ya, dan bagi kita it's fine, it makes sense ya, itu sesuatu yang mungkin kita sudah lakukan dan kita merasakan benefitsnya. Tapi buat sebagian orang kata-kata ini bisa memicu entah secara otomatis ya, sadar atau nggak sadar, sampai terucap di mulut atau cuma dalam hati ya, ketika ngedenger list kegiatan itu secara otomatis bisa berespon kayak malas ya, garing ya, bosenin ya, nggak rame ya, bisa. Dan kalau mau jujur ngomong, aku juga pernah ada di dalam situasi yang kayak gitu ya, terutama waktu awal-awal sekali join di gereja, dan awal-awal sekali ya belum pernah ikut kegiatan-kegiatan itu, atau belum pernah merasakan benefit dari kegiatan itu, atau pernah karena trauma ya, pernah ikut terus kayak nggak rame bener ya, biasanya sih karena itu ya. Jadi karena entah kita ke-expose dengan kegiatan yang salah, atau kita sendiri belum pernah nyobain, tapi kita udah punya persepsi sendiri terhadap kegiatan-kegiatan itu. Nah karena itu thank God, hari ini kita dikasih satu teks yang menolong kita untuk tahu benar-benar apa itu yang namanya bertumbuh, dan kita tahu benar-benar bertumbuh seperti apa, jadi seperti siapa, dan kayak gimana sih sebenarnya jadi orang Kristen yang benar lah, basically. Nah, di dalam teks ini kita ketemu ada list ya, tadi ada list, kalau kita perhatiin baik-baik, ada list karakter-karakter utama yang jadi fokus kita ketika kita bilang kita mau bertumbuh. Ya, aku bacain ulang. Ada iman di sana, ada kebajikan atau goodness, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih pada saudara, ada kasih pada semua orang. Nah, tapi Pak, pada hari ini kita akan nge-highlight ya, kita akan fokus kepada 3 karakter yang jadi dasar. Dan ini 3 karakter yang akan menolong kita ya, melihat kata bertumbuh tadi dengan cara yang berbeda. Nah, 3 karakter itu ialah iman, pengetahuan, knowledge, dan kasih, love. Kita akan mulai dari iman. Nah, iman, kita juga sering banget dengar kata iman ya. Apa sih namanya? Apa sih yang dimaksud ketika orang ngomong iman? Nah, ketika orang ngomong iman atau beriman ya, seenggaknya ada dua hal atau seenggaknya ada 2 hal di mana kita berbicara tentang iman. Yang pertama, iman tuh ngomongnya soal kita menerima dan mengakui. Yang pertama-tama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi iman yang pertama-tama itu ngomongin soal penerimaan dan pengakuan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Tapi yang kedua, iman juga ngomong soal penerimaan dan pengakuan akan bukan cuma sekedar Yesus sebagai pribadi, sebagai juru selamat kita pribadi, akan tetapi penerimaan akan value ya, penerimaan akan
value yang Tuhan percaya. Jadi maksudnya ngomong kayak gini, jadi ketika kita berkata saya beriman pada Tuhan, dan saya menerima value-nya Tuhan, saya tuh mengakui apa yang Tuhan percayai, apa yang Tuhan ajarkan, dan apa yang Tuhan perjuangkan sebagai sesuatu yang saya percayai dan saya perjuangkan dan saya akan lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Atau lebih simpelnya lagi, apa yang penting buat Tuhan jadi sesuatu yang penting buat saya. Ya, jadi itu yang disebut dengan iman ya, atau beriman. Ketika kita bilang saya beriman pada Tuhan Yesus, saya juga percaya bahwa apa yang penting buat Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang penting buat saya. Nah, ini kita sebut sebagai step awal ya. Inilah kenapa iman tuh dibilang sebagai step awal untuk bertumbuh. Ini adalah step awal untuk bertumbuh. Kenapa? Karena iman ini adalah satu dasar yang menolong kita untuk tahu kemana kita harus bertumbuh dan jadi seperti apa kita harus bertumbuh. Dan basically idenya adalah apa yang penting buat Tuhan, itu yang penting buat kita. Dan apa yang penting buat Tuhan itu adalah goal kita yang akan kita coba capai di dalam pertumbuhan iman kita. Jadi pertama-tama kita ngeset bahwa dan kita mengimani apa yang penting buat Tuhan adalah sesuatu yang penting buat saya. Dan inilah step yang pertama, yaitu beriman. Nah, hari ini banyak banget orang-orang yang ragu untuk memilih beriman ya, untuk memilih percaya pada apa yang Tuhan percaya gitu. Memilih menganggap penting apa yang Tuhan anggap penting. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak gitu tahu akhirnya ya, nggak gitu tahu apa sih yang sebenarnya paling penting buat Tuhan. Apa yang paling penting buat Tuhan? Apa yang paling Tuhan hargai? Apa yang paling penting buat Tuhan untuk kita kerjakan? Nah, ada satu cerita. Jadi ada satu anak remaja satu hari pernah datang ke aku. Dia ngerasa takut untuk dibaptis ya waktu itu. Dia ngerasa takut untuk dibaptis. Dan kenapa dia takut banget buat dibaptis? Karena dia nggak tahu sebenarnya jadi orang Kristen tuh mestinya ngapain sih? Apa sih yang diperjuangin sama orang Kristen? Ya, dan dia takut banget karena waktu itu dia ke-expose sama bentuk Kristen yang bisa dibilang salah sih ya. Jadi waktu itu dia melihat orang-orang Kristen itu makin dia bilang makin mereka ngeklaim dirinya aku ini makin beriman gitu atau aku bertumbuh dalam Tuhan. Itu makin orang yang ngeklaim seperti itu adalah orang yang di mata dia kayak orang-orang yang aneh. Jadi waktu dia dibilang waktu dia mau baptis, dia tuh takut banget. Nanti kalau gue baptis dan kalau gue jadi orang beriman beneran, wah habis lah sudah ya, jadi orang aneh gitu. Itu yang dia takut banget. Jadi dibilang nantilah kok baptisnya kalau udah mau mati aja boleh nggak? Udah tua, jadi pengen hidup dulu senang-senang, enak-enak ya. Jadi orang anehnya nanti aja kalau udah mau mati. Ya. Kenapa? Karena dia takut banget jadi orang Kristen, jadi orang percaya, jadi orang beriman tuh jadi orang aneh ya, jadi atau jadi orang kudus ya, jadi orang yang saleh banget ya, nggak ngomong kasar ya, kelakuannya lembut ya. Kalau ngomong pakai ayat Alkitab ya, yang didengerin cuma firman Tuhan, yang didengerin cuma lagu rohani ya. Kalau jalan tuh agak keangkat dikit dari tanah ya, soalnya kudus banget, di kepalanya ada lingkaran halo ya, lingkaran emas ya. Kudus banget ya, dan orang-orang berdosa kalau dekat-dekat sama mereka tuh kebakar ya, ngerasa berdosa banget. Nah dia takut banget karena itu, takut banget untuk jadi orang percaya, takut banget untuk jadi orang Kristen karena dia ngeliat kok kayaknya jadi orang beriman, jadi orang Kristen tuh aneh banget, jadi orang aneh dan dia nggak mau. Nah hari ini ya, spoiler alert ya, Tuhan itu tidak mau kita jadi orang aneh. Sekali lagi, Tuhan tuh gak mau kita untuk jadi orang aneh. So, yang namanya beriman dan yang namanya bertumbuh itu tidak sama dengan jadi orang aneh. Let me tell you. Nah, teman kita tadi takut buat beriman, takut buat bertumbuh itu gara-gara dia nggak tahu dan dia nggak yakin apa yang harus dia imanin, apa yang harus dia lakukan dan bertumbuh jadi orang seperti apa. Nah, karena itu di dalam bagian yang kita baca ini kita ketemu kata kunci yang kedua ya. Ke dalam iman kamu harus menambahkan knowledge atau pengetahuan. Dan knowledge atau pengetahuan ini bicara tentang kemana kita harus bertumbuh dan seperti apa kita harus bertumbuh. Dan di dalam bagian yang kita baca ya, kita ketemu bahwa untuk bertumbuh ya di dalam knowledge kita, untuk kita menambah knowledge kita cuma ada satu cara ya. Baca Alkitab. Nah, oke. Baca Alkitab bagi sebagian orang juga ya, ini satu kegiatan yang cukup berat ya, berat kasih Dilan aja gitu kan ya. Nah tapi hari ini gue mau kasih tahu kalian bahwa baca Alkitab can be very interesting ya, can be very interesting.
Nah, ada satu notes yang gue pengen banget kita semua tahu bahwa ini satu contoh ya gimana baca Alkitab itu bisa membuat pengetahuan kita nambah dan it can be very interesting. Nah, kalian tahu di dalam Alkitab itu ada satu grup ya atau beberapa grup sih sebenarnya yang jadi musuh besar, ya, musuh bebuyutan bisa dibilang Tuhan Yesus ya. Ya Tuhan sih nggak pernah musuhin mereka sih, tapi mereka yang musuhin Tuhan ya. Dan itu satu grup yang namanya orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, ketika kita menggali dan baca Alkitab dengan lebih jelas, lebih detail, lebih dalam, ya kita ketemu ada list karakter yang menarik ketika kita kontrasin Tuhan Yesus dan orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika kita lihat Tuhan Yesus tuh di dalam Alkitab, ternyata Tuhan Yesus tuh orang yang asik, banyak temennya, ya. Cek deh di Alkitab ya. Tuhan Yesus itu orang yang asik, banyak banget temennya, dan kontras dengan ide kita ya tentang, kan kita juga sering dengar bahwa kalau mau bertumbuh kan mesti serupa Tuhan Yesus ya. Dan kita gampang banget berarti ngeceknya, kalau mau jadi orang Kristen yang benar mesti kayak pakai Tuhan Yesus dong. Nah, kita lihat Tuhan Yesus itu orang yang kayak apa? Ternyata dia asik, temannya banyak, dan ternyata kebanyakan temannya Tuhan Yesus itu adalah orang berdosa. Ya, kebanyakan teman Tuhan Yesus itu orang berdosa. Beda banget dengan image kita tentang orang-orang kudus tadi, seperti yang teman kita takutin ya. Nggak banyak teman ya, judgmental mungkin ya, orang berdosa kalau deket-deket sama mereka kebakar rasanya ya, dan kayaknya gak asik gitu, orang aneh yang nggak punya teman banyak mungkin. Tapi ketika kita baca Alkitab kok kayaknya Tuhan Yesus malah kontras ya, orang yang banyak teman. Disenengin banyak orang, dan banyak temannya Tuhan Yesus itu malah orang-orang berdosa. Nah, ketika kita lihat orang Farisi dan ahli Taurat, this is where things get very interesting. Orang Farisi dan ahli Taurat itu orang kayak apa? Satu, orang Farisi dan ahli Taurat itu orang yang tidak senang bergaul sama orang lain. Ini orang-orang yang klub eksklusif banget, dan kerjaan mereka adalah ngejudge orang. Ya, kerjaan mereka adalah ngejudge orang. Mereka nggak mau temenan sama orang berdosa. Dan ini makin menarik bahwa orang Farisi ahli Taurat itu adalah satu kelompok orang yang seneng banget ibadah. Kalau doanya panjang, bagus-bagus kalimatnya ya, rajin banget datang ke gereja buat ibadah ya. Dia bilang orang Farisi ahli Taurat tuh bisa 7 kali sehari datang ke rumah ibadah ya. Tapi di saat yang sama ini adalah orang-orang yang menyebalkan ya, orang-orang yang tidak suka bergaul dengan masyarakat, dan orang-orang yang in some sense itu dijauhin. Nah, kok lucu ya, ternyata ide kita tentang orang kudus yang ditakutin sahabat teman kita tadi lebih mirip seorang Farisi ahli Taurat daripada sama Tuhan Yesus. Dan catat baik-baik, kita disuruh bertumbuh makin serupa Tuhan Yesus dan bukan makin serupa orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, hari ini ketika kita baca Alkitab dengan lebih dalam, banyak details menarik yang kita bisa temuin, dan ketika kita baca Alkitab dengan lebih dalam, banyak mitos-mitos atau pandangan-pandangan negatif kita tentang gimana bertumbuh dan gimana seharusnya orang Kristen itu dibunk. Ketika kita baca Alkitab, kita ketemu ternyata jadi orang Kristen gak seperti yang kita pikir. Ternyata jadi orang Kristen bisa asik. Tuhan kita aja asik kok ya. Dan kalau hari ini kita punya kesulitan untuk baca Alkitab ya, mungkin karena ya sebagian besar kita nggak suka baca ya, tiap hari udah baca buku waktu belajar dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau kita mau coba baca Alkitab juga, ini gua nggak ngerti maksudnya apa, maksudnya apa. Nah, hari ini ada good news buat kita semua, ada tips and trick. Nah, itu di YouTube banyak banget sekarang hari ini orang-orang yang mencoba explain Alkitab dengan cara yang kekinian, cara yang enak buat didengar dan enak buat dilihat ya. Ada satu YouTube channel Bible Project, cek setelah ibadah ini, di sana kalian akan menemukan kayak gimana sih Alkitab tuh ya. Jadi hal-hal area-area lain yang menarik dari Alkitab, dan kalian akan ketemu hal-hal yang menarik di sana ketika kalian mau belajar. So, poin yang kedua, knowledge. Tambahkan kepadamu pengetahuan. Terakhir ya, dari knowledge, apa sih yang paling penting bagi Tuhan? What is the most important thing? Kita mesti tumbuh kemana dan tumbuh jadi seperti apa? Dan ini jawabannya, love, kasih. Cuma ada satu hal yang paling penting buat Yesus, kasih. Dan di dalam Alkitab kita ketemu ada Paulus ngomong bahwa di dalam perjanjian baru, kamu boleh jadi apapun, kamu boleh punya banyak karakter yang baik, tanpa kasih semua itu sia-sia. Ya, tanpa kasih semua itu sia-sia. Dan bisa dibilang bahwa sebenarnya goal,
tujuan utama dari orang Kristen ada di dunia itu untuk menyebarkan kasih ke sebanyak mungkin orang. Dan goal ketika kita mau bertumbuh itu adalah bisa dibilang ya, in a nutshell, goal ketika kita bertumbuh adalah supaya kita bisa mengasihi sesama kita dengan lebih efektif. Dan kenapa kasih? Karena cuma kasih yang memampukan adanya perubahan terjadi. Ketika ada orang yang terluka, dia dipulihkan karena ada kasih. Ketika ada orang yang putus harapan, harapan ditemukan ketika ada orang yang memberikan kasih yang tulus. Ketika ada orang yang putus asa, di mana dia menemukan jawaban di dalam kehidupannya, ketika ada orang yang juga memberinya kasih. Ketika ada orang yang hidup yang merasa tidak bermakna, kasih yang mengubah semua itu. Gue mau tutup dengan satu buah cerita ya. Gue yakin di antara kalian ya ada yang arminya BTS. Lately, gue lagi dengerin BTS ya. Lagi dengerin BTS dan ada satu lagu yang kena banget minggu-minggu ini ya. Mungkin kalian tahu ini lagu lama soalnya ya, yang ARMY. Itu Magic Shop ya, Magic Shop. Dan ini lagu yang sebenarnya kalau di trace ya, kenapa ditulis sama BTS? Ini sebenarnya salah satunya untuk orang-orang yang lagi down banget atau ada dalam keadaan yang depresi ya, terutama buat fans-fans BTS yang ada dalam struggle yang seperti ini. Dan lagu ini ditulis untuk menguatkan setiap kita ya. Dengan apa? Dengan cara mereka men-sharingkan. Juga mereka punya pergumulan yang sama dan mereka menolong supaya kita tahu kenapa sih kita punya masalah dengan depression ini atau saat-saat down seperti ini. Itu lagu itu tuh nolongin kita untuk ngerti hal itu. Dan di lagu itu ada satu bagian yang paling menarik ya. Di bait yang kedua waktu si Suga nge-rap ya, yang fansnya Suga banget, oke. Dia tuh nge-rap dan dia di sana merefleksikan kehidupannya. Dia tuh orang yang gila pencapaian, pengen jadi yang terbaik. Akan tetapi ketika dia merenungkan semua itu ya, kenapa sih gue pengen ngejar segala sesuatu itu? Kenapa sih pengen jadi yang terbaik? Kenapa gila pencapaian? Dan dia merenungkan ternyata sebenarnya yang paling penting bagi dia adalah menjadi orang yang bermakna hidupnya bagi orang lain. Ya, menjadi orang yang bermakna hidupnya bagi kamu, ya, bagi fansnya. Ya, dia bilang, pada akhirnya ketika aku merenungkan hidupku, yang paling penting aku pengen supaya kehadiranku itu bisa mengubahkan hidupku, bisa membawa sukacita dalam hidupku. Dan inilah sebenarnya yang jadi panggilan kita hari ini sebenarnya sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk membawa kasih, dan kasih itu yang akan memampukan kita mengubah kehidupan banyak orang, dan kasih itu yang akan memampukan kita membawa perubahan di dunia ini. Hari ini kita dipanggil untuk bertumbuh, dan bertumbuh itu cuma punya satu tujuan, supaya kita makin bisa mengasihi sesama kita, makin bisa berbagi kasih Tuhan dengan lebih efektif. Nah, Tuhan memanggil kita supaya hidup kita bermakna, bisa membagikan kasih-Nya dimanapun kita berada. So, mari bertumbuh dan biarlah hidupmu jadi berkat dimanapun kamu berada. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kiranya Engkau boleh menolong kami ketika kami ada di dalam masa pertumbuhan kami. Biar kami boleh bertumbuh semakin serupa Engkau, biar kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, dan biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang membawa makna bagi banyak orang, membawa perubahan di mana kami berada, boleh memberkati siapapun yang kami jumpai. Biarlah kasih Tuhan boleh terpancar dan tercurah lewat kami. Karena kami tahu, inilah goal yang Tuhan berikan bagi kami, supaya hidup kami bermakna, supaya hidup kami berharga, supaya kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya biarlah hidupmu boleh menjadi berkat. Kiranya biarlah hidupmu boleh membagikan kasih dimanapun engkau berada. Dan biarlah kiranya hidupmu boleh membawa makna bagi setiap orang yang ada di sekitarmu. Kiranya biarlah berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus boleh menyertai engkau, melindungi engkau, menuntun engkau, dan membuatmu bertumbuh dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo Rise Generation, happy Sunday and God bless you ya. Semoga teman-teman semua dapat berkat dari ibadah kita hari ini. Teman-teman jangan lupa juga untuk kasih persembahan via QR Code dan rekening yang udah tersedia. Nah buat teman-teman semua yang udah dibaptis, boleh sama-sama siapin hati untuk ikut perjamuan kudus. Dan untuk jadwalnya bisa dicek masing-masing di YouTube channel GI Hok Im Tong. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk terus pantengin, terus update semua media sosial yang ada dari Instagram, Line, dan YouTube channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Nah buat teman-teman semua juga jangan lupa saat teduh setiap hari dan pastinya bertumbuh dalam CG masing-masing. See you next week guys. Rise Generation, arise for Him.